Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun anak-anak kelas 8 menonton video presentasi ini. Jadi video presentasi ini kita tujukan untuk kegiatan remedial daripada ulangan harian yang pekan lalu kita lakukan. Jadi untuk video remedial ini kita tujukan untuk siswa yang nilainya di bawah KKM atau di bawah 70. Jadi yang nilainya 70 ke atas tidak wajib menonton video presentasi ini. Namun bagi yang nilainya 70 ke bawah, di bawah 70, maka wajib menonton video remedial ini. Dan kemudian nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Namun bagi yang nilainya di atas 70, jika tetap ingin menonton video ini, maka tentu diperbolehkan dengan niat untuk menambah referensi pengetahuan, menambah wawasan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi nilai ibadah dan menambah pengetahuan kita berkaitan dengan pelajaran PPKN. Baik anak-anak kelas 8, kita mulai remedialnya. Jadi untuk remedialnya, bagi yang nilainya di bawah 70, yang nilainya 70 ke bawah, yaitu kita akan menulis ulangan harian PPKN bab 4 ini. Nah, jadi kalian tulis. Ya, yang pertama kalian tulis di buku tulis kalian. Nanti setelah kalian tulis, kalian foto tulisannya, dan setelah itu kalian kirim fotonya ke Google Classroom PPKN di bagian ulangan atau UKD bab 1. Jadi kalian masukkan saja di situ. Ya, di ulangan. Jadi kalian buka Google Classroom. Nah, di situ ada kan ulangan harian atau UKD PPKN bab 4. Nah, kalian kirim saja di situ. Nah, jadi pertama kalian tulis dulu namanya. Ya, kalian tulis dulu namanya. Ya, misalkan di sini Bapak mengambil kelas 8C. Ya, ini kelas 8C. Ya, ini acak saja. Jadi Bapak pilih kelas 8C, lalu kita pilih namanya. Ya, kita tulis namanya. Misalkan kita tulis namanya Andri Alfariza. Ya, kita ambil Andri Alfariza. Oke, lalu yang ini itu tidak usah kalian tulis. Apakah Anda bersedia untuk jujur? Nah, itu tidak usah ditulis. Ya, karena nanti kalian akan menulis langsung jawabannya. Oke, kita klik dulu berikutnya. Nah, yang berikutnya kalian tulis soal ini. Jadi kalian tulis tahapan-tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia ialah sebagai berikut, kecuali. Nah, itu kalian tulis. Lalu kalian tulis lagi jawabannya. Nah, jadi tinggal ditulis jawabannya apa. Apa di sini yang bukan daripada tahapan pembinaan persatuan bangsa? Persamaan senasib jelas, kebangkitan nasional juga jelas, lalu kemudian Sumpah Pemuda juga jelas. Ini adalah tahapan persatuan. Nah, yang bukan tahapan persatuan adalah perlawanan daerah. Ya, kenapa? Karena ketika perlawanan di setiap daerah dilakukan, negara kita tidak berhasil merdeka. Kenapa? Karena sifatnya perjuangan per daerah. Tetapi setelah masa kebangkitan nasional, setelah didirikannya Budi Utomo 1908, maka perlawanan berubah dari perlawanan daerah menjadi perlawanan nasional. Nah, jadi perlawanan daerah itu bukan tahapan daripada pembinaan persatuan bangsa. Jadi kalian tulis jawabannya perlawanan daerah. Nah, jadi kalian tulis soalnya tahapan-tahapan pembinaan, kemudian kalian tulis langsung jawabannya perlawanan daerah. Nah, jadi
Perasaan senasib, Kebangkitan Nasional, dan Sumpah Pemuda tidak perlu ditulis. Ya, Bapak kira sudah jelas ya instruksinya. Dan ini juga berlaku untuk soal-soal berikutnya. Berikutnya, kegiatan kemanusiaan seperti bantuan sosial, ikut serta dalam penanganan bencana, dan lain sebagainya merupakan perwujudan nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai apa, Nana? Ya, di sini ada kata kunci yaitu kegiatan kemanusiaan. Nah, berarti jelas nilainya adalah nilai kemanusiaan. Ya, jadi tinggal dicari apa kata kuncinya, yaitu kegiatan kemanusiaan. Berikutnya, pada masa sebelum kebangkitan nasional, Belanda masuk dan menjajah bangsa Indonesia dengan melakukan berbagai kebijakan yang membuat rakyat menderita. Salah satunya adalah, apa nih yang dilakukan oleh Belanda sebelum kebangkitan nasional yang membuat bangsa kita menderita? Ya, kalau jawabannya coba kita cek Romusa. Nah, kalau kita belajar sejarah, Romusa itu dilakukan oleh negara Jepang terhadap Indonesia. Nah, jadi Romusa bukan. Dana pelajar, ya tidak mungkin Belanda berbaik hati memberikan dana untuk pelajar. Nah, sedangkan di sini pernyataannya adalah membuat rakyat menderita, ya, membuat rakyat menderita. Jadi tidak mungkin dana pelajar. Dewan Rakyat. Nah, Dewan Rakyat berarti positif juga. Tidak mungkin membuat rakyat menderita. Maka yang lebih jelas jawabannya adalah kerja paksa. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, walaupun kita tidak tahu jawabannya, kita bisa memperkirakannya ya dengan menganalisa kata kunci dari soal-soal tersebut. Baik, kita lanjut anak-anak. Pada era sekarang, mewujudkan semangat kebangsaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh sikap yang menunjukkan rasa kebanggaan terhadap negara Indonesia dapat dilakukan melalui, jadi apa nih yang menunjukkan rasa kebanggaan, bahwasanya kita ini bangga menjadi bangsa Indonesia? Nah, jawabannya tentu yang menunjukkan kita ini bangga adalah ini, mencintai produk-produk dalam negeri. Ini menunjukkan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, kalau mengikuti upacara hari Senin, ini bukan kebanggaan, tetapi ini adalah bentuk daripada apa, anak-anak? Ya, cinta tanah air. Kalau mengikuti perkembangan fashion dari luar negeri, nah ini malah kebalikannya. Berarti kita lebih bangga dengan produk luar negeri. Kalau ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, nah ini tentu bukan bagian daripada kebanggaan terhadap negara, ya, tetapi ini lebih kepada demokrasi atau perpolitikan. Dan Bapak kira tidak semua juga orang harus terlibat dalam pemerintahan. Ya, ada sektor-sektor seperti sektor swasta dan lain sebagainya. Nah, jadi itu hanya pilihan saja. Jadi yang lebih tepat sebagai bentuk kebanggaan adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, jadi silakan seperti biasa tadi soalnya ditulis, lalu jawabannya ditulis. Berikutnya, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Hal ini terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, nah di sini apa kata kuncinya anak-anak? Nah, kata kuncinya adalah memiliki
hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama. Ya, di sini ada kata sama ya di depan hukum. Jadi mau orang kaya kah, mau orang miskin kah, mau pejabat negara kah, mau buruh tani kah, pembantu rumah tangga kah, dia sama ya di depan hukum. Nah, jika seperti itu sudah jelas kata sama di mana di sini. Maka jawabannya sudah pasti nilai kesamaan derajat. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kita mencari kata kuncinya. Oke, berikutnya. Kebangkitan nasional menjadi langkah awal bangkitnya kesadaran dan rasa semangat persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Adanya kebangkitan nasional membuat perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai dengan perjuangan untuk kepentingan nasional dan bukan lagi semata-mata untuk kepentingan daerah. Peristiwa yang menandai munculnya kebangkitan nasional tersebut adalah apa ini? Peristiwa pertama yang menandai kebangkitan nasional. Nah, kalau kita pelajari buku PPKN, kita akan menemukan organisasi pertama yang menandai kebangkitan nasional. Oke, organisasi apa anak-anak? Ya, jawabannya kalau kita pelajari kita tahu. Jawabannya adalah ini. Didirikannya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang dianggap sebagai awal daripada pergerakan nasional. Walaupun ini masih debatable karena ada yang mengatakan organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI lebih duluan daripada Budi Utomo. Tapi itu sifatnya debatable saja. Nah, kita mengikuti apa yang ada di buku pelajaran PPKN, yaitu organisasi pertama sebagai awal daripada kebangkitan nasional adalah didirikannya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama mahasiswa yaitu Sutomo. Berikutnya, adanya momentum kebangkitan nasional dapat menumbuhkan rasa momentum kebangkitan nasional dari 1908 didirikannya Budi Utomo sampai negara kita merdeka tahun 1945. Rasa apa nih yang kita tumbuhkan? Ya, rasa pertama rasa kesedihan, tidak mungkin. Ya, masa kita bersedih gara-gara negara kita bangkit. Yang kedua, rasa persatuan. Nah, ini yang paling memungkinkan. Karena sejak 1908, sejak Budi Utomo didirikan, negara kita itu mulai bersatu padu. Ya, bahkan puncak persatuan itu kapan, anak-anak? Ya, puncaknya pada masa Sumpah Pemuda, khususnya Sumpah Pemuda II tahun 1928. Yang di situ pemuda kita mengucapkan sebuah ikrar. Berikutnya, tindakan saat ini yang tidak sesuai dengan gagasan Wahidin Sudirohusodo, ya ini pendiri daripada Budi Utomo, tentang pendidikan adalah apa nih yang tidak sesuai dengan harapan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang pertama, bagi Gina, pendidikan akan membantunya keluar dari kemiskinan sehingga dia belajar dengan serius. Nah, ini bagus ya. Ini sesuai ya dengan harapan daripada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, Indah ingin sekolah yang tinggi supaya menjadi karyawan di perusahaan terkenal. Nah, ini kita tandai dulu. Oke, berikutnya. Diana merasa sangat bersedih saat melihat temannya putus sekolah karena disebabkan tidak ada biaya. Nah, ini menurut Bapak yang lebih tepat. Ini tidak sesuai dengan gagasan daripada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, karena ada siswa yang putus sekolah disebabkan tidak ada biaya. Nah, ini tidak sesuai dengan harapan Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Yang berikutnya, Teres senantiasa membantu temannya yang kesulitan belajar. Nah, ini sesuai dengan harapan beliau tentunya. Oke, berarti yang kedua tadi, Indah ingin sekolah yang tinggi supaya menjadi karyawan di perusahaan terkenal. Bapak kira sah-sah saja. Itu namanya cita-cita. Ya, mau menjadi karyawan di perusahaan ternama, ya itu boleh-boleh saja. Tentu dengan sekolah yang tinggi. Nah, jadi di sini yang tidak sesuai adalah orang putus sekolah hanya karena biaya. Ini tidak sesuai dengan harapan daripada dunia pendidikan. Kita lanjut. Oke, Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kalimat tersebut terasa semakin nyata dan relevan dengan kondisi saat ini. Salah satunya dengan maraknya berita-berita hoax yang dampaknya luar biasa bagi keutuhan sebuah bangsa. Keberadaan hoax sempat beberapa kali merusak persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Yang sebaiknya dilakukan untuk menanggapi masalah hoax ini adalah, ya ini mohon maaf anak-anak, ini kebetulan Bapak membuat video ini pada pagi hari ya sebelum subuh. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan ya ini banyak suara-suara ya yang ya menjadi sponsor kita lah. Ya, sponsor kita ini kebetulan ayam jago ya. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara ayam yang berkokok. Oke, kita lanjut. Apa nih yang kita lakukan kalau ada berita hoax? Ya, Bapak kira kalian tahu ya berita hoax, ya yaitu berita bohong. Yang pertama, di sini jawabannya ikut menyebarkan hoax untuk kepentingan pribadi. Nah, ini salah kan? Kalau kita tahu itu hoax, ya janganlah kita sebarkan. Baik, kita lanjut anak-anak. Inti Sumpah Pemuda adalah, oke, kita tahu Sumpah Pemuda itu isinya kami mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kami mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan kami mengaku dan kami menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi intinya itu apa? Nah, jadi intinya itu kita sering mendengar istilah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, inilah inti daripada Sumpah Pemuda. Berikutnya, organisasi Budi Utomo pada awal didirikannya terpusat dalam bidang apa anak-anak? Ya, jadi organisasi Budi Utomo dulu dibuat oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo itu untuk pendidikan. Ya, jadi awalnya untuk pendidikan. Berikutnya, penegasan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya merupakan makna dari apa anak-anak penegasannya? Ya, kalau penegasan itu negara kita itu ditegaskan. Ya, ditegaskan menjadi identitas, ya, menjadi sebuah identitas itu ketika para pemuda mengikrarkan sebuah kata untuk bersatu. Jadi apa anak-anak jawabannya? Ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah Sumpah Pemuda. Berikutnya, Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kalimat tersebut terasa semakin nyata dan relevan dengan kondisi saat ini. Salah satunya dengan maraknya berita hoax yang dampaknya luar biasa bagi keutuhan sebuah bangsa. Keberadaan hoax sempat beberapa kali merusak persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Yang sebaiknya dilakukan untuk menanggapi masalah hoax ini adalah, ya jadi apa nih yang harus kita lakukan untuk menanggapi masalah hoax? Apakah ikut menyebarkan berita hoax untuk kepentingan pribadi? Nah, Bapak kira ini jelas salah ya, ini keliru.
Jadi sudah tahu ini hoax, maka tidak boleh kita sebarkan. Yang kedua, acuh tak acuh terhadap berita hoax yang terjadi. Nah, ini juga kurang bagus. Ya, kalau kita acuh tak acuh, tidak peduli dengan kondisi hoax yang ada di Indonesia. Yang ketiga, membentengi diri dengan tidak memakai media sosial sama sekali. Nah, jadi tidak boleh menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kurang tepat karena kita perlu informasi dari media sosial. Nah, yang lebih sesuai adalah tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Jadi kita tidak boleh langsung percaya dengan berita yang beredar di media sosial seperti Facebook. Kita cek dulu kebenarannya, cek and recheck. Apakah berita itu benar atau berita itu hoax. Selanjutnya, Gerakan Budi Utomo yaitu sebuah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern, atau lebih jelasnya sebuah organisasi dengan sistem pengurusan yang tetap. Ada anggota, tujuan, dan program kerja. Organisasi Budi Utomo sendiri dibentuk oleh pelajar Stovia yang bernama, nah siapa nih anak-anak? Kalau pendirinya jelas Dr. Wahidin Sudarsono. Nah, tetapi ada mahasiswa Stovia yang juga memprakarsai berdirinya Budi Utomo. Ya, jawabannya adalah ini, Sutomo. Oke, berikutnya. Politik adu domba yang dilaksanakan Belanda dikenal dengan sebutan apa, anak-anak? Politik adu domba, politik memecah belah bangsa Indonesia. Ya, jawabannya adalah ini, Divide et Impera. Ya, jadi ini Divide et Impera. Nah, jadi harus hati-hati ini anak-anak. Ya, karena tulisannya kurang lebih sama dengan yang di atasnya, Divide et Imperta. Berikutnya, perhatikanlah pernyataan di bawah ini. 1. Mempelajari berbagai tarian daerah sebagai upaya untuk melestarikannya. 2. Menggunakan produksi luar negeri karena kualitasnya terjamin. 3. Menjaga kelestarian alam. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Dari pernyataan di atas, perilaku yang menggambarkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia ditunjukkan nomor. Nah, jadi kita harus telaah satu persatu nih anak-anak. Yang mana sih yang merupakan perilaku bangga terhadap bangsa Indonesia? Yang pertama, mempelajari berbagai tarian daerah sebagai upaya untuk melestarikannya. Nah, ini jelas ya. Ini adalah perilaku bangga. Jadi satu, ya, nomor satu jelas. Nah, kalau di sini kita lihat di pilihannya yang C 2, 3, 4 tidak ada angka 1. Nah, berarti yang C ini bisa kita coret. Ya, yang C ini 2, 3, 4 salah karena tidak ada kata 1. Yang kedua, menggunakan produksi luar negeri karena kualitasnya terjamin. Nah, menggunakan produksi luar negeri. Nah, berarti ini jelas bertentangan dengan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, berarti yang mengandung angka 2 harus kita hapus. Nah, berarti yang A 1, 2, 3 ini jelas salah. Ya, satu karena ada angka 2 di situ. Yang C 2, 3, 4 tadi sudah kita salahkan, ya. Karena tidak ada angka 1 dan ada angka 2 malah. Nah, yang D 1, 2, 4. Nah, ini juga keliru karena di situ ada angka 2. Nah, jadi di sini sudah jelas jawabannya 1, 3, 4. Walaupun kita belum membaca angka ketiga dan angka keempat, kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, tapi kita baca dulu biar memastikan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Nah, ini positif, jelas bangga terhadap bangsa Indonesia. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga positif. Nah, oleh karena itu jawabannya sudah jelas 1, 3, dan 4. Nah, jadi begitu anak-anak cara menjawab soal. Jadi sebetulnya tanpa harus membaca semua soal pun kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara menganalisis soal tersebut, ya, dengan cara menganalisis soal tersebut.
Berikutnya, negara Indonesia merupakan suatu negara yang letak wilayahnya sangat strategis, mempunyai keindahan alam, kaya akan flora dan fauna yang beraneka ragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai apakah keistimewaan, keunggulan, kehebatan, dan kelebihan. Nah, empat-empatnya ini positif. Empat-empatnya ini bagus. Nah, tapi kita harus memilih yang mana nih yang paling tepat untuk menggambarkan daripada soal ini. Maka yang lebih tepat adalah ini, keunggulan. Perhatikan nama-nama berikut ini. 1. Baron van Hove. 2. Van den Bosch. 3. Mr. Van de Venter. 4. Edward Douwes Dekker. Siapakah orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia yang mengetahui penderitaan rakyat Indonesia karena diterapkannya tanam paksa? Di sini ada 3 orang Belanda, yang bersimpati atas penderitaan rakyat Indonesia karena adanya tanam paksa. Nah, siapakah 3 orang Belanda yang bersimpati ini? Jawabannya adalah Baron van Hove, Mr. Van de Venter, dan Edward Douwes Dekker. Nah, 3 inilah yang bersimpati terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Sedangkan Van den Bosch nomor 2, dia ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, jadi tidak mungkin Van den Bosch bersimpati atas penderitaan rakyat Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Berikutnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan nilai. Nah, di sini ada bicara takwa, tentu jawabannya religius. Ya, religius berkaitan dengan takwa, berkaitan dengan Tuhan. Berikutnya, tujuan pergerakan nasional Indonesia diwujudkan dengan. Nah, jadi pergerakan nasional dari 1908 sampai 1945 itu diwujudkan dengan proklamasi, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan terakhir, sejarah kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jawabannya adalah Budi Utomo. Ya, ini anak-anak jawabannya. Sekarang coba kita kirim. Oke, kita lihat skor. Oke, kita sekarang mendapatkan nilai 100. Nah, jadi beginilah anak-anak jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan bagi yang remedial ditulis jawaban tadi, pertanyaan dan jawabannya. Ditunggu sampai 1 minggu ke depan. Baik, barangkali ini yang bisa Bapak sampaikan untuk remedial saat ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.